Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 21 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima meterai Allah yang hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Siapa yang menerima meterai? Ayat inti terdapat dalam Wahyu 14 ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Hanya mereka yang menerima meterai Allah yang hidup, yang akan memiliki paspor untuk masuk melalui gerbang kota suci. Meterai Allah yang hidup hanya akan ditempatkan pada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam karakter. Seperti lilin yang menerima cap dari sebuah meterai, demikianlah jiwa harus menerima kesan dari Roh Allah dan mempertahankan gambar Kristus. Banyak orang tidak akan menerima meterai Allah karena mereka tidak menuruti perintahnya atau tidak menghasilkan buah kebenaran. Sebagian besar orang Kristen yang hanya mengaku akan mengalami kekecewaan pahit pada hari Allah. Mereka tidak memiliki meterai Allah yang hidup di dahi mereka. Suam-suam kuku dan setengah hati, mereka lebih mendatangkan kehinaan bagi Allah daripada orang yang terang-terangan tidak percaya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, padahal mereka bisa berjalan dalam terang siang hari dari firman dipimpin oleh pribadi yang tidak pernah salah. Mereka yang akan dipimpin oleh anak domba ke mata air kehidupan, dan dari mata mereka ia akan menghapus segala air mata, adalah mereka yang sekarang menerima pengetahuan dan pengertian yang dinyatakan dalam Alkitab, firman Allah. Kita tidak boleh meniru manusia manapun. Tidak ada seorang pun yang cukup bijaksana untuk menjadi tolok ukur kita. Kita harus memandang kepada manusia Kristus Yesus yang sempurna dalam kebenaran dan kekudusan. Dialah pencipta dan penyempurna iman kita. Dialah teladan manusia. Pengalamannya adalah ukuran pengalaman yang harus kita capai. Karakternya adalah contoh bagi kita. Karena itu, marilah kita mengalihkan pikiran dari segala kebingungan dan kesulitan hidup ini dan memusatkan kepada Dia, supaya dengan memandang kita diubah menjadi serupa dengannya. Kita boleh memandang Kristus dengan tujuan yang baik. Kita aman memandang kepadanya, sebab Ia maha bijaksana. Saat kita memandang dan memikirkan Dia, Ia akan dibentuk di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Marilah kita berjuang dengan segenap kuasa yang Allah berikan, agar termasuk di antara 144.000 orang itu. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita baca kembali syarat untuk menerima meterai Allah yang hidup sesuai yang renungan pagi hari ini nyatakan, yaitu dalam halaman 241 paragraf 3 dikatakan, meterai Allah yang hidup hanya akan ditempatkan pada mereka
yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam karakter. Keserupaan karakter dengan Kristus adalah sama dengan penurutan akan hukum Allah. Sebab hukum Allah adalah salinan karakternya, dan itulah kehidupan Kristus. Itu sebabnya renungan pagi hari ini menyatakan dalam halaman 241 paragraf 5, banyak orang tidak akan menerima meterai Allah karena mereka tidak menuruti perintahnya atau hukumnya, atau tidak menghasilkan buah kebenaran. Artinya, mereka yang tidak menuruti hukum Allah tidak menerima meterai Allah yang hidup. Sebab dengan tidak menuruti hukum Allah, maka kita tidak menghasilkan buah kebenaran, yang mana buah kebenaran itu adalah karakter Kristus yang sempurna. Jadi, syarat untuk menerima meterai Allah yang hidup adalah menuruti perintah Allah yang mana adalah sama dengan menghasilkan buah kebenaran, dan buah kebenaran itu adalah karakter Kristus yang sempurna. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk menuruti perintah Allah atau menuruti akan hukum Allah? Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan hidup sebagaimana Dia hidup. Kita perlu kasih karunia Kristus, yaitu rohnya Kristus itu sendiri, agar kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu kehidupan yang sepenuhnya menuruti akan hukum Allah. Lalu, bagaimana dengan buah kebenaran? Suratnya nomor 8, 1889 paragraf 1 berkata, jika Tuhan Yesus senantiasa bekerja di dalam kamu di segala tempat dan di setiap waktu, maka buah-buah kebenaran akan tampak. Jadi, kita perlu Yesus untuk bekerja di dalam kita agar kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran. Hal ini didasarkan pada Filipi 1 ayat 11 yang berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi, untuk menghasilkan buah kebenaran kita perlu Yesus untuk mengerjakannya di dalam kita, yaitu oleh kehadiran rohnya. Dan bagaimana untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna? Christ Object Lesson halaman 250 paragraf 3 berkata, ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk memandang Yesus, transformasi ilahi terjadi dalam karakternya. Roh Kristus yang bekerja di dalam hati membentuknya sesuai dengan gambarnya. Gambar Yesus itu adalah karakternya Yesus. Rohnya Kristuslah yang mengubahkan karakter kita menjadi karakter ilahi. Jadi, syarat menerima meterai Allah yang hidup adalah menuruti perintah Allah atau hukum Allah yang adalah sama dengan menghasilkan buah kebenaran, dan buah kebenaran itu adalah karakter Kristus. Itu semua dikerjakan oleh Yesus dengan mengaruniakan rohnya yang disebut roh Kristus. Kesimpulannya adalah, syarat untuk menerima meterai Allah yang hidup adalah dengan memiliki roh Kristus bekerja dalam hati kita. Sementara, saudaraku dalam Tuhan, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh, Allah Roh bukan Allah Bapa. Ketiganya pribadi yang berbeda. Jadi, Allah Roh dan Kristus berbeda. Karenanya Allah Roh bukan Roh Kristus. Meterai Allah tidak diterima. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati umat-umat Allah, dan Allah Roh itu bukan Roh Kristus. Lalu, apakah penurutan akan hukum Allah yang menghasilkan buah kebenaran dan memiliki karakter Kristus yang sempurna menjadi bagian kita oleh menerima Allah Roh Kudus dalam hati kita? Oh tidak. Karena menerima Allah Roh, kita tidak menerima meterai Allah. Sebab Allah Roh bukan Roh Kristus. Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Kristuslah yang harus bekerja dalam hati kita. Maka itulah pengharapan akan kemuliaan, dan Kristus hadir oleh kehadiran rohnya. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 241 paragraf 8. Karena itu, marilah kita mengalihkan pikiran dari segala kebingungan dan kesulitan hidup ini, dan memusatkannya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, supaya dengan memandang kita diubah menjadi serupa dengannya, yaitu menjadi serupa dengan Yesus.
Kita boleh memandang Kristus dengan tujuan yang baik. Kita aman memandang kepadanya, sebab Ia maha bijaksana. Saat kita memandang dan memikirkan Dia, yaitu memandang dan memikirkan Yesus, Ia, yaitu Yesus, akan dibentuk di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan hanya bila Kristus tinggal di dalam kita. Sebab oleh menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka penurutan akan hukum Allah menjadi hidup kita, menghasilkan buah kebenaran adalah kehidupan kita, dan karakter Kristus menggantikan karakter kita. Inilah jaminan hidup kekal. Karenanya, siapa yang menerima meterai? Yang menerima meterai, yaitu meterai Allah yang hidup, adalah mereka yang menerima Kristus tinggal dalam hati mereka oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang disebut Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa paspor kami agar dapat masuk dalam kerajaan sorga adalah Yesus Kristus. Dan Yesus harus kami terima mulai saat ini di dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, kami dapat menuruti akan hukum-Mu ya Bapa. Dan menuruti hukum-Mu itu adalah menghasilkan buah kebenaran, dan buah-buah kebenaran itulah karakter Kristus yang sempurna. Maka pada akhirnya, oleh pertumbuhan setiap hari dalam Roh Kristus, kami pada akhirnya didapati kudus dan layak untuk mewarisi kerajaan-Mu saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.